Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tawuran 2 kelompok pemuda di Makassar kembali pecah, 6 rumah terbakar dan seorang warga terkena anak panah. Setelah melakukan pencarian selama 3 hari, nelayan yang hilang di perairan Balang Cadi akhirnya ditemukan. Tahapan pemilihan ketua OSIS di Sulawesi Selatan dibuat mirip pilkada. Residivis kasus pencurian hewan ternak yang meresahkan warga di Bulukumba ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di sebuah gubuk di tengah sawah setelah mencuri sapi. Penjara tak membuat BD alias Badawing kapok. Ia kembali mencuri sapi di Kecamatan Ujung Lowe, Bulukumba. Setelah menyelidiki kasus pencurian ternak, polisi menangkap BD di sebuah gubuk di tengah sawah di Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang pada Senin malam. Polisi juga menangkap AW yang saat itu berada di gubuk bersama BD. Polisi memeriksa keduanya. Polisi memastikan BD harus kembali ke balik jeruji besi, sementara AW hanya wajib lapor karena ia tidak terlibat pencurian ternak. Dalam 3 bulan terakhir, BD mencuri hewan ternak di 3 kecamatan. Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Bulukumba. BD mencuri lebih dari 3 ekor sapi. Ya, jadi untuk sementara berdasarkan fakta-fakta di lapangan, pada saat kita melakukan penggerebekan, ada 2 yang berhasil kita amankan karena yang bersangkutan kita tangkap di rumah kebun. Hanya saja pada saat proses penyidikan, yang bisa kita buktikan keterlibatannya itu hanya 1 orang alias BD. BD merupakan residivis kasus serupa dan baru keluar dari lapas kelas 2A Bulukumba. Ia terancam penjara 10 tahun karena dijerat pasal pencurian. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Polisi menggelar rekonstruksi unjuk rasa berujung kericuhan dan pembakaran gedung DPRD Makassar. Selain pembakaran gedung DPRD, polisi juga menggelar rekonstruksi pembunuhan pengemudi ojol dan pencurian mesin ATM. Puluhan tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi beberapa kasus terkait unjuk rasa berujung ricuh di Makassar. Di antaranya kasus pembakaran gedung DPRD, pengeroyokan berujung kematian pengemudi ojol hingga pencurian mesin ATM Bank Sulawesi Selatan Barat. Untuk alasan keamanan, rekonstruksi dilakukan di Posko Jatantras Polrestabes Makassar. Para tersangka melakukan beberapa adegan sesuai dengan peran masing-masing. Sementara untuk pelaku yang masih DPO diperagakan oleh polisi. Rekonstruksi ini untuk membuat gambaran jelas mengenai kejadian tindak pidana, uji kebenaran keterangan saksi dan tersangka. Setiap kasus yang direka ulang sudah didukung 2 alat bukti. Untuk adegan yang terakhir ini ada sekitar 34 sesuai dengan berita acara rekonstruksi. Ada 34 yang dari PAMBPD Sulsel, kemudian yang dari kasus pembunuhan ada sekitar 30 adegan juga, kemudian untuk pembakaran perusakan itu sekitar 20 adegan. Untuk sementara cukup daripada semua pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka hari ini sudah didukung oleh 2 alat bukti. Polisi telah menetapkan 53 tersangka untuk seluruh kasus tersebut. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Pemilihan ketua OSIS di Sulawesi Selatan dibuat serupa dengan pilkada. Para pasangan calon wajib kampanye serta mengikuti debat mencari dukungan jelang pemungutan suara yang akan digelar serentak pada 29 September mendatang. Pasangan calon ketua dan sekretaris OSIS di SMA Negeri 1 Pindrang masuk ke ruang kelas. Mereka kampanye menyampaikan visi dan misi layaknya calon kepala daerah mencari dukungan jelang pemungutan suara. Selain kampanye dari kelas ke kelas, pasangan calon OSIS juga mengikuti debat di depan siswa lain. Masing-masing pasangan calon saling bertanya dan menjawab. Mereka berdebat dengan batas waktu yang diberikan. Pemilihan ketua dan sekretaris OSIS tahun 2025 sengaja dibuat seperti pilkada.
Tujuannya untuk memberikan pengetahuan politik dan demokrasi kepada pelajar. Kami laksanakan seperti itu untuk mengajarkan kepada siswa-siswa kami bagaimana memiliki jiwa nasionalisme. Kemudian kami akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka. Untuk hak suara mereka, mereka bebas memilih. Makanya kami ada kegiatan penyampaian visi misi, kegiatan debat, supaya mereka bisa melihat langsung bahwa calon yang mereka pilih nantinya ini benar-benar kompeten. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di Sulawesi Selatan melibatkan KPU dari masing-masing daerah. Ada 33 sekolah yang akan melaksanakan pemilihan ketua OSIS secara serentak pada 29 September mendatang. Ya, kalau kita di Pinrang ini ada 33 SMA SMK sederajat di bawah naungan UPT wilayah 8 untuk Sulsel Pinrang, karena kita upayakan seluruh sekolah negeri dan swasta SMA SMK sederajat untuk melaksanakan pemilihan ketua OSIS pada tanggal 29 September secara serentak. Pemilihan ketua OSIS dilakukan dengan tahapan yang sudah ditentukan. Diharapkan pemilihan ini dapat berjalan lancar tanpa kendala. Suardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Ya, Koperasi Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu Takalar dijadikan salah satu koperasi desa percontohan tingkat nasional. Hal itu diungkap oleh Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi saat meninjau lokasi koperasi tersebut pada Selasa siang. Peninjauan dilakukan mulai dari klinik, apotik hingga gerai sembako. Menurutnya, Koperasi Merah Putih di Desa Aeng Batu-Batu layak dijadikan percontohan tingkat nasional karena ada 7 unit usaha yang tersedia, yaitu simpan pinjam syariah, gerai sembako, pangkalan gas, agen pos, klinik, apotik, kafe, gudang pupuk, dan sarana produksi pertanian. Desa Aeng Batu-Batu ini layak menjadi percontohan bukan saja untuk di Sulawesi Selatan, tapi secara nasional saya kira. Kliniknya menurut saya sudah sangat representatif ya, karena bukan saja menyediakan tenaga perawat, tapi bahkan dokternya pun sudah tersedia. Bukan hanya dokter umum, dokter giginya pun sudah disiapkan. Apoteknya sudah berjalan, terlebih kemudian sembakonya seperti yang terlihat juga, dan ini diresmikan sampai sekarang terus berjalan. Kita ke informasi lain, 2 kelompok warga di Kota Makassar kembali saling serang dengan panah hingga molotov. Akibatnya 6 rumah terbakar dan seorang warga terluka terkena anak panah. Kobaran api dan asap pekat menjulang dari permukiman di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa petang. Sedikitnya 6 rumah warga terbakar imbas bentrok antara 2 kelompok pemuda di wilayah tersebut. Petugas yang mengerahkan 21 mobil pemadam kesulitan masuk lokasi karena bentrokan masih berlangsung. Kalau memadamkannya kita masih sulit untuk masuk di lokasi karena masih perang-perang warga. Nanti ada perintah dari kepolisian baru kita bisa masuk tembus. Sekitar jam berapa tadi Pak baru bisa masuk? Kalau dari Jalan Tinumbu tadi kita sudah maghrib kita masuk tembus. Dari daerah sana sudah sebelum maghrib dia sudah masuk. Pak Kapolres suruh mundur semua. Pak Kapolres yang pimpin. Suruh mundur semua. Upaya pemadaman baru bisa dilakukan setelah jajaran Polrestabes Makassar menerjunkan kendaraan taktis untuk membubarkan kelompok yang bertikai. Seorang warga dilaporkan terluka terkena anak panah. Diduga tawuran yang sudah berlangsung selama 4 pekan dipicu dendam lama dan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Ini kami usahakan pertemukan dari masing-masing kampung. Ini kan sebenarnya satu kelurahan, coba beda lorong aja ini. Nah, cuman ya ada perselisihan yang sudah lama terjadi dari tahun 80-an begitu. Nah ini kita upayakan supaya bisa cepat selesai. Yang terlibat ini dari intelektual mungkin Bang bisa dijelaskan apakah itu berkaitan dengan kartel narkoba? Kondisi di lokasi bentrokan berangsur kondusif. Petugas kepolisian masih disiagakan untuk mengantisipasi bentrok susulan. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Auriga Agustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.